Pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, ya. Adakah di antara kita yang ikut demo kemarin? Oh, enggak ada yang puji Tuhan. Ternyata demo karena hoax ya. Saya baru tahu ternyata yang mereka demokan salah. Kemarin saya pemberkatan pernikahan. Jujur sebelum acara ini berlangsung saya sedikit was-was karena kalau kita masih terkontrol lah, 15-20 orang ya masih terkontrol. Nah kemarin itu lebih daripada yang biasa kita berkumpul, dan ada satu sesi yang saya juga antara masih belum percaya dan percaya, sesi foto bareng diminta tidak pakai masker, dan itu adalah tapi sampai rumah saya baik-baik aja. Doakan semuanya baik-baik saja, yang pesta juga baik-baik saja, amin. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita hampiri Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami tiba dan boleh berkumpul pada pagi hari ini, dan kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebentar. Nah, minggu lalu di ibadah kedua, kalau belum nonton videonya boleh tonton. Dia membagikan kita menantikan Tuhan dalam dua hal, menanti dalam persekutuan dan menanti dalam doa. Nah, pagi hari ini kita belajar dari Mazmur 141 dan teksnya adalah doa dalam pencobaan. Dan kita hari ini adalah dalam masa pencobaan, dalam masa perangkap. Di mana-mana kita pikir kita bisa terkena dengan apa yang sedang kita hadapi hari ini. Nah, dan kita akan belajar dari sini. Kenapa? Karena doa itu sangat penting. Karena seberapa keren pun handphone kita, seberapa banyak potensi yang ada di dalamnya, kalau nggak pernah dicas, nggak bisa digunakan. Nah, kira-kira mana kita lebih rajin cas handphone atau berdoa? Nah, dijawab dalam hati saja ya. Nah, kalau handphone kan bisa, setiap waktu, setiap saat. Mungkin saat ini juga ada yang sedang cas handphonenya. Nanti nggak enak, harus ibadah, mau selfie, mau foto, update status dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana dengan doa kita? Apakah kita juga sepeduli dengan mencas handphone kita? Atau apakah sama seperti perikop dari Mazmur 141? Doa dalam pencobaan, kita hanya datang kepada Tuhan waktu ada masalah, waktu krisis, waktu lowbat saja kita datang kepada Tuhan. Nah, dan apa yang Yesus katakan mengenai doa? Dalam Lukas 18 ayat 1, Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa sama seperti kita mencas handphone, harus senantiasa dilakukan. Kenapa? Karena doa adalah komunikasi. Dari mana saya mengenal Bang Tambun? Dari komunikasi. Dari mana saya tahu dia jago bikin TikTok dan lain sebagainya kan? Dari komunikasi. Dari mana kita mengenal Tuhan? Dari komunikasi. Kita ingin berteman dengan Tuhan di surga nanti. Tapi bayangkan kalau kita sampai nanti di surga, kita kenalan lagi sama Tuhan kan? Jadi kalau kita pengen berteman sama Tuhan di surga, kenalanlah dengan Tuhan waktu kita juga masih di bumi. Amin. Nah, orang tidak mungkin hidup tanpa bernapas. Demikian juga orang yang percaya tidak mungkin hidup tanpa berdoa. Jika kita belum memiliki kerinduan untuk berdoa, mungkin perlu ditanya, apakah saya sudah menerima Yesus dalam hati saya atau tidak? Nah, kita kembali di Mazmur ini tadi. Ini Mazmur yang luar biasa. Kenapa? Karena kita belajar beberapa hal di sini, bagaimana dia menceritakan, mengkomunikasikan apa yang dialami. Ayat pertama, Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Kita tahu pemazmur ini sedang dalam kesempitan. Kita pengen, wah segera datang ya Tuhan. Nah, kita pengen yang seperti ini kan, dalam kesempitan, wah Tuhan maunya jawab segera. Nah, di ayat 2,
Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah, saya mau mengingatkan kita sekali lagi, kita sedang masa menanti krisis ini berakhir dan lain sebagainya. Dikatakan awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan sekali-sekali katakan, wah ini gak akan baik lagi keadaanku ke depan. Karena ucapan kita juga doa. Jangan ucapkan yang negatif waktu kita menunggu. Waktu kita gak melihat jalan, gelap kali situasinya, nanti makin gelap. Waktu Tuhan, waktu Allah melihat gelap, dia berkata apa? Jadilah terang. Nah, waktu saya dulu mengalami kegelapan, waktu di Aceh sudah dibawa ke kantor polisi, kami gak ada kerjaan. Setiap hari saya bilang, setiap hari ya Tuhan, aku semakin dekat dengan janji-Mu. Jadi waktu kita gak melihat, mari perkatakan yang positif, awasi mulut kita. Dan dia yang 4, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Ayat 8, tetapi kepadamu ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamu lah aku berlindung, jangan campakkan aku, dan seterusnya. Dari sini kita belajar bagaimana sang pemazmur mengkomunikasikan apa yang ia alami kepada Tuhan, dan ini sangat detail. Dari awal saya merasa terhimpit, mataku dan lain sebagainya. Kira-kira kalau kita berdoa apakah sedetail ini? Atau kita juga mendoakan yang kita inginkan ditambah waktu kita doa makan. Tuhan berkati makananku dan juga aku teringat jodohku Tuhan, ya sediakanlah bagiku. Kira-kira kenapa? Karena bagaimana kita berdoa menentukan bagaimana urgentnya masalah itu. Kalau yang kita doakan sudah hanya ingat waktu minum kopi, ingatlah kita baru tambahan gitu. Kira-kira menurut saudara itu penting gak? Bagi Tuhan juga mungkin gak penting juga bagi dia kalian gitu kan? Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Nah ini detail dari ayat pertama sampai 9 ya kalau tidak salah. Doa 10, Tuhan ini dan lain sebagainya. Dia utarakan apa yang menjadi keinginan hatinya. Kita belajar bagaimana cara mengkomunikasikan apa yang kita alami dan kepada Tuhan. Oke? Langsung kepada Tuhan. Nah enaknya menjadi anak Tuhan, kita punya akses langsung kepada Tuhan. Wah, kalau hari ini ada yang bisa bicara sama Pak, gak usah Pak Jokowi, Pak, siapa gubernur kita? Pak Edi Rahmayadi, kan punya kartu khusus untuk bertemu Edi Rahmayadi, pasti udah merasa ganteng kali lah. Kalau pastor, saya ini bisa ngomong Edi Rahmayadi gitu, pastor, bapak gitu kan. Pasti ini kita punya akses langsung kepada Tuhan, gratis lagi. Setiap saat bisa cerita sama Tuhan. Tapi kartu itu kalau nggak digunakan ya percuma, hanya sekedar kartu. Hari ini adakah kita berbicara kepada Tuhan? Nah, pertanyaannya bagaimana agar doa saya didengar oleh Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Yang pertama tadi, doa adalah komunikasi, ungkapkan kepada Tuhan. Nah, kita belajar satu hal dari Yesus. Itu makanya orang bertanya kepada Yesus di antara mukjizat yang dia lakukan. Orang nggak tanya, Tuhan, murid-murid nggak tanya, ajarilah saya membuat mukjizat, enggak. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Gimana sih Yesus berdoa gitu ya? Kita buka di Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. 1, 2, 3. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Kalau nggak salah di Alkitab ini ditulis perikopnya itu Yesus anak Allah dibaptis, itu berdoa apa? Yesus anak Allah dibaptis. Nah, kenapa ini sangat penting? Apa yang kita pelajari dari sini? Yesus tidak sedang mencari jodoh. Yesus tidak sedang membutuhkan sesuatu. Yesus tidak sedang dalam kesakitan. Yesus setara dengan Allah. Pada waktu dia setara dengan Allah, dia datang, dia dibaptis, dan dia juga berdoa. Ini menunjukkan kerendahan hati Yesus. Dia nggak datang waktu urgent, dia datang, enggak. Dia lakukan sekalipun levelnya setara dengan Allah. Dia datang kepada Tuhan.
dia menunjukkan kerendahan hatinya. Yesus kita lihat bahwa dari antara 12 muridnya dia dikatakan, ayo kita bikin tim doa. Nggak ada. Yesus seorang pendoa bagi murid-muridnya. Dia mencontohkan kehidupan berdoa, dan dia tidak datang karena kebutuhan, dia datang dengan kerendahan hatinya, dengan devosinya, dengan persembahan hidupnya. Makanya jangan berdoa karena emosi ini bisa turun naik. Tapi mari belajar berdoa karena devosi kita persembahkan untuk Tuhan. Dan jangan pikir, wah Tuhan gak mengerti. Pertanyaannya, pernah gak Salomo berdoa minta kekayaan? Tidak pernah. Yang Salomo pikirkan apa? Tuhan berikan aku hikmat sehingga aku boleh melayani negeriku, boleh menjadi raja yang bijaksana. Tuhan bilang, karena kau gak minta kekayaan, maka aku bonuskan kepadamu. Tuhan lebih mengerti daripada yang kita pikirkan. Dan kita belajar dari Yesus. Makanya orang bertanya, bagaimana engkau berdoa? Yesus datang kepada Bapa dalam posisinya tidak membutuhkan apapun, setara dengan Tuhan, dan dia datang. Nah, itu makanya karena Yesus senantiasa rutin berdoa. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, waktu dia menghadapi pergumulan yang begitu besar sampai keluar darah, bergumul ya kan? Berdoa perlu dia mengeluarkan darah. Dan juga tidak dijawab sesuai dengan keinginannya. Seandainya Tuhan cawan ini bisa berlalu, itu doa Yesus kan? Ternyata tidak berlalu, tapi itu membuat dia tahan melalui badai di dalam kehidupannya. Nah, hari kita mengalami masalah ini. Saya undang kita, mari tambah jam-jam doa kita. Saya rindu di bulan ini kita semuanya akan belajar, dan 2 minggu ke depan juga mengenai doa. Nah, alasannya kenapa nanti saya akan kasih tahu. Nah, janji Tuhan untuk mereka yang berdoa di 2 Tawarik 7 ayat 14. Nah, ini kalau sering sekali diambil waktu ada masalah dan lain sebagainya. Bang Monan juga share ini kemarin ya, 2 Tawarik 7 ayat 14 di sosial media. Dan puji Tuhan Alpha Online kemarin, terima kasih untuk semua yang boleh bergabung. Nggak hanya dari Indonesia, tapi ada juga peserta dari Hong Kong. Ya, Bang Monan melayani sampai ke Hong Kong. Iya, luar biasa. Saya harap negara-negara lain, Bang Monan sekitarnya, Hong Kong, Macau boleh bergabung segera. Nah, di 2 Tawarik 7 ayat 14. Nah, ini nggak usah dari sosial media Bang Monan. Oke. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kenapa kita perlu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat? Karena dosa menghalangi doa. Bukan karena kita udah langsung merasa, ya udahlah, aku begini, nggak mungkin Tuhan akan jawab. Kira-kira begitu kan? Kalau kita punya salah, misalnya saya dan istri saya kan, kalau saya punya salah, saya nggak akan berani, tolong ambilkan itu gitu kan? Wah, agak-agak segan saya. Nanti bisa piring terbang gitu kira-kira kan? Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita punya dosa, kita juga menghukum diri kita sendiri. Itu makanya dikatakan berbalik dari jalan-jalan yang kita yang jahat. Dan kita semua, termasuk saya, punya hal-hal yang jahat, pemikiran yang jahat atau doa kita yang jahat, yang kita hanya datang kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Aku perlu ini Tuhan, perlu ini Tuhan. Sementara kita nggak pernah berkomunikasi mendengarkan dari Tuhan. Nah, dikatakan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan dikatakan, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan negeri mereka sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Bagaimana memulihkan Indonesia dengan kekuatan kita? Dengan doa kita bisa melakukan apa yang tidak mungkin kita lakukan. Dan hari ini mari kita kembali berdoa. Kenapa? Dari semua hal pemuritan, baca kitab dan lain sebagainya, mungkin doa yang paling sulit dan juga sering diabaikan. Tapi faktanya ini yang paling penting. Dan Yesus sendiri hidup bergantung kepada Allah Bapa dalam
kesamaannya dengan Allah. Dan bagaimana mulainya? Mulai gak usah, wah ya kalau itu nanti pulang ibadah saya mulai 2 jam berdoa. Gak usah yang seperti itu. Mulai dengan yang singkat aja dulu. Kalau 5 menit sehari, 5 menit. Tapi 10 menit aku gak mau pergi kalau tidak 10 menit berdoa. Nah, gak tahu sebenarnya nggak saya agak urusan dikit. Enggak ya, ada ya. Nah, kenapa kalian saya mulai rutin olahraga karbo? Awalnya 5 kali begini. Jangan bilang awalnya ringan, sulit. Waduh Tuhan. Tapi dari 5 sekarang bisa 15, sekarang bisa 20. Nah, saya mulai yang sederhana. Wah, dulu saya kalau diri susah ini narik kaki saya ke depan ini. Katanya harus sampai kan. Mulai pelan-pelan, sekarang sudah sampai. Lama-lama akhirnya saya rindu. Wah, kalau nggak lakukan itu hari ini, ada yang kurang ya. Kok saya harus nggak tahu siapa namanya ini ya. Apa namanya? Pokoknya itulah ya, bergerak. Pokoknya saya pakai namanya itu saya lupa. Ada beberapa gerakan saya rutin lakukan tiap hari. Dan ada hasilnya. Begitu juga dengan doa. Jangan, nggak usah doa. Aku 1 jam bertalu-talu berdoa, tutup pintu dan lain sebagainya kan. Nggak usah. Mulai 5 menit, nikmati Tuhan. Tuhan ini yang kurasakan. Lama-lama saudara kan rindu. Kayaknya ada yang kurang ya kalau saya nggak sampaikan semua. Akses langsung. Amin. Mulai dengan pelan. Nah, saya rindu. Mulai bulan depan kita akan ada juga persekutuan doa. Kenapa hal ini menjadi penting? 3 minggu, 4 minggu yang lalu kami sudah mulai di tempat ini berdoa. Saya sama Josi berdoa setiap hari dari Selasa. Setiap kami ketemu ada tempat kami berdoa. Jadi doa nggak hanya doa Selasa. Dan semua jemaat kami doakan satu persatu. Tuhan berkati sini, bikin ini makin ganteng, ini makin terkenal dan lain sebagainya. Setiap hari, setiap hari nggak ada yang terlepas satupun. Kita doain Josi. 2 minggu. Berikutnya kita tetap doakan. Nah, saya mau tanya, dari mana kita tahu bahwa Allah sedang bekerja? Dari pekerjaan iblis. Pertanyaannya, kenapa Herodes harus membunuh bayi-bayi kecil? Karena pada saat itu Yesus telah lahir, makanya Herodes mau membunuh. Nah, setelah 2 minggu, rekan doanya Josi kecelakaan. Akhirnya dia harus stay di rumah untuk pemulihan. Dan saya semakin yakin, waktu kita berdoa setiap hari kok kerjaan itu demikian. Padahal Josi naik kereta sama kayak Valentino Rossi ya kan. Biasanya nggak ada masalah, kok tiba-tiba ada masalah. Kita bisa melihat pekerjaan iblis dari bagaimana pekerjaan Tuhan, dari bagaimana serangan iblis bekerja dalam hidup kita. Dan saya percaya ini sebuah serangan. Dan saya rindu akhir daripada nanti sesi kita di bulan ini tentang doa, ada jam-jam doa yang bertambah di gereja ini. Karena Tuhan katakan rumah kau akan disebut rumah doa. Dan gak hanya itu, kita di rumah masing-masing ini masa kita merapat. Mari kita bayangkan coba, gara-gara hoax ini corona gak dipikirkan, orang demo bakar sana, ini udah sulit kan? Orang setan apa ini coba? Kok bisa mempengaruhi mereka sedemikian rupa? Dan kita gak punya kekuatan, kita punya doa untuk mengubahkan yang melampaui kekuatan kita. Dan kalau kita percaya Tuhan menjawab doa, ini saatnya kita berdoa. Yesus katakan berdoa harus selalu dan tidak jemu-jemu. Mari ini undangan untuk kita semua. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan karena kita pengen ketemu Tuhan karena sesuatu, enggak, lebih daripada itu. Dan dikatakan tadi waktu Yesus berdoa, langit terbuka. Kalau hari ini langit terbuka, Tuhan bekerja, maka Tuhan bisa memulihkan tidak hanya hidup kita, bahkan bangsa kita. Amin. Dan kita ingin lihat itu terjadi. Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.